warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Trisna ini, mahasiswa magang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini Ibu akan mengulas materi transformasi geometri yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak atau Ibu guru yang mengajar adik-adik di kelas. Oke, di sini transformasi geometri itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau putaran, dilatasi atau perkalian. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari macam-macam transformasi geometri secara garis besar dan secara umum, tidak mendetail ya, dan mungkin untuk lebih detailnya lagi nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Di sini bisa adik-adik simak. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya berpindah titik tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Bisa kita lihat contoh pada gambar ini ya. Di sini ada gambar asli yang berwarna kuning cerah. Nah, di sini ada bayangan dilatasinya yang diwarnai dengan kuning kurang cerah ya. Di sini ini merupakan dilatasinya, di mana bayangan ini, atau dilatasinya ini merupakan pindahan. Pindahan dari segitiga asli ini, tetapi bayangan ini tidak berubah bentuk dan ukuran. Ini yang disebut dengan translasi. Nah, translasi sendiri itu memiliki rumus umum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan translasi. Ini dia ya, rumus-rumus ini bisa adik catat, dan nanti rumus-rumus yang ada pada video ini akan kita bahas secara detail di video selanjutnya. Selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah kedudukan gambar berubah tanpa terjadi perubahan panjang, sisi, atau ukuran sudut serta luas. Nah, bisa kita lihat ya dari segitiga ini. Nah, di sini pasti adik-adik sudah paham lah apa itu pencerminan. Jika kita anggap garis lurus ini adalah cermin dan segitiga ini adalah kita, pasti di depan cermin itu akan ada bayangan kita. Begitupun di sini. Jadi di depan segitiga ini sudah ada bayangan dari segitiga tersebut, dan bayangan ini terjadi tanpa perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas. Jadi tidak berubah panjang, sisi, atau ukuran sudut serta luas dari bayangan segitiga ini tidak berubah. Nah, untuk refleksi atau pencerminan ini juga memiliki rumus umum yang bisa digunakan untuk penyelesaian masalahnya. Seperti tadi ya, penyelesaian masalah akan kita bahas di video selanjutnya dalam bentuk pemecahan masalah atau contoh-contoh soal. Nah, selanjutnya yaitu rotasi atau putaran. Rotasi artinya memindahkan suatu titik ke titik yang lain, dan prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat ya bahwa rotasi itu tidak mengubah ukuran. Nah, perpindahan bayangan ini disebabkan oleh rotasi atau putaran dari segitiga ini, dan hasil dari bayangannya pun dia tidak mengubah ukuran ya, dia hanya mengubah titik pusat. Dia hanya mengubah titik-titiknya ini
pindah tempat titik-titiknya tetapi tidak mengubah ukuran. Rotasi atau putaran juga memiliki rumus umum. Nah, ini rumus umumnya yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembicaraan atau pengajilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun, di mana di sini Ibu ambil contoh saja ya agar lebih mudah pemahamannya. Yang pasti adik-adik pernah melihat miniatur mobil dan mobil asli. Dari bentuk miniatur dan mobil asli, apa sih yang menjadi pembeda? Ya, yang jadi pembeda itu adalah ukuran. Biasanya yang disebut dengan miniatur itu ukurannya akan lebih kecil daripada bentuk aslinya, atau sebaliknya, mungkin dilatasinya itu dari miniatur ke bentuk asli. Jadi di bentuk aslinya itu kecil, kita buat menjadi lebih besar. Nah, dilatasi agar lebih mudah begitu pemahamannya. Dilatasi atau perkalian juga memiliki rumus umum. Nah, rumus umum inilah yang nanti akan kita bahas di contoh soal. Oke, terima kasih untuk adik-adik. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu jelaskan secara garis besar. Transformasi geometri itu memiliki 4 macam. Nah, untuk adik-adik yang masih belum paham bisa ditanyakan lewat via WA group yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya ingatkan kembali untuk adik-adik agar tetap semangat belajar di rumah, jangan berputus asa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.